Halo, selamat datang di video praktikum untuk mata kuliah Data Warehouse. Kali ini kita akan membuat sebuah database dengan skema relasi dimensial data dan normalized data. Oke, yang pertama kali ini dibuatnya di Microsoft Access ya teman-teman. Oke, yang pertama kita harus lakukan tuh membuat sebuah blank database. Oke. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, di sini saya jelasin beberapa fitur yang ada di Akses. Itu adalah view. Ini untuk mengubah, kita harus save dulu ya. Enggak, ini adalah view untuk mengubah sebuah dataset. Kita save aja dulu dah untuk dengan tim data. Oke, di sini kalau tampilan udah kayak gini, ini lebih mempermudah kita dalam membuat sebuah database. Karena di sini tuh langsung kita tahu nama datanya dan tipe datanya. Tapi kalau untuk mengisi datanya atau record pada database, kita bisa masuk ke view. Di sini nanti bisa kita masukkan record secara manual. Kalau untuk memberikan sebuah nama data atau tipe data bisa masuk di view data sheet view. Nah, oke. Setelah itu di sini ada beberapa menu bar yang akan kepake sekarang itu kemungkinan database tools. Ini akan menampilkan sebuah relasinya. Oke, sebelum kita menampilkan sebuah relasi, di sini kita buat dulu sebuah table data, yaitu kita buat nama datanya dan tipe datanya. Di sini, oke. Untuk nama data yang pertama itu dengan nama date key ini kita bisa berikan dia tipe data auto number atau nomor pada ID-nya itu akan secara otomatis langsung dia masukkan tanpa user memasukkan secara manual. Oke, karena ini date key-nya, kita pakai auto number. Selanjutnya, kita ngebuat tabel date atau waktunya date. Ini tuh ini tinggal oke aja. Oke. Di sini kita memakai sebuah tipe data number karena record pada data date itu berupa number. Oke. Selanjutnya day of week. Day of week ini tipe datanya itu short text saja. Untuk short text itu di sini memiliki batasan data yaitu 255. Di sini kita bisa ubah untuk batasannya bebas terserah dari user mau berapa. Jadi short text ini tuh ada batasannya. Kalau long text itu nggak ada batasannya. Oke, di situ perbedaan antara short text dan long text. Oke, lanjut. Kita lanjut lagi day of mode. Ini juga short text saja. Terus week number. Sesuai dengan namanya. Nah, ada numbernya jadi kita number. Number. Ini juga number. Terus mode name.
teks saja, dan here's-nya juga ada number. Oke. Jika sudah, bisa langsung save aja. Setelah itu, kita masuk ke tampilan view. Terus, kita klik create. Nah, di sini langsung kita pilih tabel dasarnya. Nah, sampai ke situ. Oke. Perbedaan yang pertama kan dengan yang tabel satu ini itu terletak pada saat kita membuat tabelnya, ini yang di dim date ini langsung kebuat primary key-nya. Nah, di sini belum ada primary key-nya. Untuk primary key-nya nanti akan dikasih tahu selesai kita memasukkan semua nama data dan tipe datanya. Ini produk key. Ini produk key bisa auto number aja. Ini produk ID. Nah, produk ID ini lebih baik kita kasih short text supaya bisa membedakan antara tabel satu tabel dengan tabel yang lainnya. Oke, isi produk name, short text saja. Itu produk type, produk tipe short text juga, dan produk group. Oke, setelah kita memasukin nama datanya dan tipe datanya, selanjutnya kita memberikan sebuah primary key pada tabel satu ini dengan cara klik pada kotak hitam ini, situ klik kanan dan primary key. Nah, bisa juga langsung otomatis dari sini. Oke, setelah kita memberikan primary key-nya, bisa langsung di save. Oke, di save dengan sana product. Oke, lanjut. Ke customer. Seperti biasa, ini auto number aja. Oke, terus ini jadi short text saja. First name. Ini short text, terus last name. Short text juga, terus email address. Oke, email address ini tuh kan ada email beberapa orang tuh emailnya panjang. Nah, di sini kita bisa pakai long text saja, biar nggak ada batasan untuk pengisian datasetnya. Terus address, alamat, ini juga long text saja. Tone, oke, dan state. Oke, jangan lupa memberikan primary key agar bisa kita melakukan relasi antar tabel. Jangan lupa di save. Lanjut, tabel berikutnya. Sequence. Branch key. Ya, auto number aja. Branch ID.
shorttext juga. Oke. Nah, tiba branch size region. Oh iya, branch size ini itu number aja. Oke. Terus division. Oke, setelah kita mengisi nama data dan tipe datanya, jangan lupa membuat primary key-nya. Setelah itu di save. Oke, kenapa di sini itu saya membuat tabel nama nama tabelnya itu dim date, dim produk, dim customer, dim branch. Itu adalah sebuah dimensional data yang merupakan tabel pendukung yang berisi atribut dan deskripsi tentang entitas dan fact tabelnya. Nah, di sini ini merupakan sebuah tabel pendukung yang akan dihubungkan ke tabel faktanya atau fact tabelnya. Nah, setelah itu kita ngebuat fact tabelnya. Untuk fact tabelnya itu merupakan sebuah tabel utama yang berisi data transaksi atau matriks yang dapat diukur dan merupakan sebuah data warehouse pada eh, atau data data kan atau tabel yang memiliki relasi terhadap tabel-tabel pendukungnya. Oke, di sini untuk fact table-nya itu em, untuk fact table-nya ini memiliki nama data yaitu order date key. Kok taruh di bawah? Kita membuat sebuah foreign key-nya dulu untuk menghubungkan antar primary key dan foreign key di fact table-nya. Key ini number aja. Terus customer key number juga. Terus produk key ini juga number dan branch key. Oke, number juga di sini. Oke, yang membedakan antara tabel lain di sini kita ngebuat foreign key atau bisa dibilang data unik yang akan terhubung ke tabel-tabel pendukung. Nah, dengan cara kita ngeblok keempat data ini, terus klik kanan. Oh iya, jangan lupa di bloknya itu sambil menahan shift. Nah, setelah itu ah nah oke. Sudah, kalau sudah kayak gini, ini tuh Frankie akan terhubung ke tabel pendukung
Ini tabel pendukung ada dim date, dim produk, dim customer, dan dim branch yang akan terhubung ke fact table dari keempat data ini. Oke, kita ngebuat uh, isi tabelnya dulu. Nah, di sini ada order ID. Order ID itu bisa nambah aja, atau mending sort aja lah biar ada membedakan lah dengan data-data yang resmi. Oke, di sini line order ID. Ini number aja. Sort text aja lah. Terus unit price. Unit price ini untuk tipe datanya tuh kita pakai currency, yaitu sebuah tipe data yang number juga tapi memiliki mata uangnya atau perhitungan total, jadi kayak price total atau harga. Ini kita bisa pakai tipe data currency. Nah, terus quantity itu bisa number aja. Terus costnya ini currency, dan marginnya ini juga currency. Oke, setelah itu jangan lupa di save teman-teman dengan nama fact sales order line. Oke. Setelah itu setelah kita membuat semua tabel ini, maka selanjutnya kita melakukan relasi atau menghubungkan setiap tabel dari tabel-tabel pendukung ini terhubung ke tabel utama, yaitu fact sales order line. Oke, dengan cara ke menu bar database tools, terus ke relationship. Nah, setelah sudah di sini, kita tambahkan dulu tabelnya. Ini bisa di blok semuanya. Terus add selected tables. Nah, maka akan muncul seperti ini. Setelah itu tinggal kita atur posisinya. Dim date itu di sini. Oke. Di sini kita akan membuat sebuah skema relasi dengan desain star skema, yaitu tabel yang akan tabel pusat atau tabel fact ini akan dikelilingi oleh tabel dimensi atau tabel pendukungnya. Ini tabel pendukungnya. Oke. Ini di produk, customer, dan price. Oke, setelah kita mengatur posisinya, kita bisa masuk ke tahap berikutnya, yaitu menghubungkan antar tabel. Di sini kita tinggal klik 2 kali. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita bisa lanjut ke create new. Nah, di sini kita memberikan nama tabelnya, itu kita akan membuat terlebih dahulu dim date-nya. Nah, yang akan terhubung ke fact sales order line. Nah, nama kolom yang akan terhubung itu date key terhubung ke order date key. Nah, setelah itu oke. Oke, setelah ini tinggal di create. Nah, maka muncul sebuah relasi atau penghubungnya. Nah, di tabel yang lain juga dilakukan seperti itu. Customer ID, customer key, create new, dim customer, baik order sales, customer key. Oke, ini bisa create aja.
terus di produk, ini dim produk, dim produk, Excel, to produk key, oke, migrate, oke, ini tinggal terakhir yaitu dim branch, terus branch key dan branch key, oke, dan create. Oke, start skemanya akan seperti ini. Maka selesailah untuk skema dari dimensional data. Dan di sini kita diminta juga untuk mengisi setiap tabel ini dengan minimal 5 record. Nah, cara isinya itu bisa seperti ini, teman-teman. Kita ke pilih salah satu dimbrat dulu. Nah, dimbrat ini. Terus kita ke view, ke desain view. Nah, di sini kita bisa ngisi ID-nya. Nah, di sini kan branch. Jadi kita B001. Terus branch name-nya itu oke. Oke, cabangnya itu di Jakarta Pusat atau Jakarta Pusat. Terus branch type-nya itu misalnya online, contohnya online. Terus ukurannya itu 1000. Wow, 1000 gede banget ya. Regionnya itu di DKI Jakarta. Dan divisinya itu di Jabodetabek. Oke, selanjutnya untuk data-data yang lain bisa dilakukan secara inputan manual. Seperti pada row nomor 1 ini. Nah, kita lanjutin sampai minimal 5 record pada setiap tabelnya. Oke, mari kita isi B002. Terus itu di Bandung Timur. Ini retail. Kapasitasnya itu 1100.
Oke, oke, di sini untuk contoh record datanya seperti ini. Nah, di Bransky kenapa kita nggak isi? Itu karena tipe datanya itu auto number atau akan keisi secara otomatis. Dan jika kalian menghapus atau ya menghapus row-nya itu auto number tidak akan bisa keulang lagi. Dia akan tetap berlanjut uh, dia akan tetap berlanjut dari nomor yang Anda hapus. Nah, jadi perhatikan baik-baik saat mengisi recordnya. Oke, lanjut ke tabel tabel yang lain. Dilakukan juga sama seperti uh, tabel dim branch-nya. Oke, oke, di sini the value match column number. Kenapa nih ya? Coba kita uh, number. Oke, ternyata nggak bisa kita nambahin garis. Oke, nanti di date ini teman-teman bisa ganti jadi short atau long text saja supaya bisa memisahkan antara tahun, bulan, dan tanggalnya. Ini oke, name date udah, tinggal kita ke customer. Oke, saatnya kita ngisi fake sales order lainnya. Oke, semua tabel udah terisi dengan 5 record. Maka untuk skema relasi dari dimensional data telah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan skema desain untuk uh, normalized data. Oke, ini bisa ditutup aja dulu. Jangan lupa di save ya teman-teman. Di save, 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 yes, save. Nah, ini untuk relasi ini untuk di dimensional data.
Saatnya kita ngebuat di bagian normalize data. Oke, di normalize data kita akan membuat sebuah tabel pendukung terlebih dahulu sebelum kita masuk ke uh, tabel relasi dan tabel utamanya. Oke, di sini kita akan membuat sebuah tabel state, yaitu state ID dengan tipe data auto number. Uh, ya, tipe datanya mending kita kasih jangan auto number deh, short text saja. Oke, setelah itu jangan lupa kita memberikan primary key pada the row state ID. Setelah itu di save, ini bisa state. Selanjutnya kita mau buat tabel customer. Selanjutnya itu kita akan membuat tabel town atau tabel kotanya yang akan memanggil foreign key dari state ID di tabel state. Kita buat town ID-nya dulu terlebih dahulu. Ini juga short text saja dan kita akan memanggil state ID. Short text saja. Key diganti town. Oke, lanjut. Terus selanjutnya kita akan membuat tabel customer, yaitu memanggil Frankie dari tabel town pada data town ID. Oke, customer. Kita buat dulu customer ID-nya terlebih dahulu. ID, short text, terus town ID. Kita memanggil town ID-nya. Juga di save. Lupa. Jangan lupa primary key-nya. Oke, di save di customer. Oke, lanjut kita akan ngebuat tabel division atau tabel pendukung lainnya lagi pada barisan division. Ini kan satu baris. Dia memanggil state, ngebuat state ID, memanggil state ID dan memanggil town ID. Terus kita ngebuat barisan baru lagi. Itu dengan nama tabel yaitu division. Division ID. Seperti itu. Primary key, jangan lupa di save, division. Oke, terus create lagi table design yang akan memanggil division ID itu adalah table dari region. Maka kita akan membuat satu data untuk memanggil atau memforeki table division ID. Ini region ID. Terlebih dahulu membuat region ID-nya. Text. Terus division ID. Text. Jangan lupa memberikan primary key-nya. Jangan lupa teman-teman. Penting itu. Jangan lupa di save juga. Region. Create. Wih, salah. Oke. Ini kita pause dulu. Masalah. Create. Setelah itu, kita lanjut membuat sebuah table store dengan kita buat dulu terlebih dahulu store ID-nya. Ini text juga. Terus kita memanggil region ID pada table
dari tabel region akan ditampilkan di tabel store. Jangan lupa primary key-nya, teman-teman. Sudah buat store. Oke. Setelah itu, kita ngebuat barisan baru lagi, teman-teman. Ini kan sudah kita ngebuat dua barisan, yaitu barisan pada state dan barisan pada division. Terus kita sekarang akan ngebuat barisan pada produk. Tuh, kita ngebuat pertama tuh produk group dulu, teman-teman. Produk group ID. Shorttext juga. Terus kita primary key. Setelah itu kita ngebuat tabel produk yang akan memanggil produk group ID. Kita ngebuat produk dulu, produk ID-nya. Shorttext saja. Ini kita panggil produk group ID. Nah, setelah kita ngebuat tabel pendukung ini, selanjutnya, aduh, aku lupa save ya ini. Oke, kita save dulu, lupa saya. Produk. Oke. Terus ini tuh produk ID, ini produk ID. Oke, setelah kita ngebuat tabel pendukung, maka selanjutnya kita ngebuat tabel relasinya. Kenapa disebut tabel relasi? Karena dia akan memanggil order ID dan produk ID yang akan menghubungkan antara barisan pada produk akan terhubung ke langsung ke tabel utamanya. Jadi dia itu akan memanggil ke Oke, jadi itu dia akan memanggil order ID dan produk ID. Tapi karena dia sorry, bukan dia memanggil order ID sih, dia akan foreign key dari produk ID-nya. Oke. Jadi kita ngebuat tabel relasinya terlebih dahulu. Oke. Kita line order ID ini juga shorttext saja biar kita bisa membedakan ID-nya. Ini bisa kita ini aja auto number aja. Nah, di sini yang kita nanti jadikan shorttext. Nah, ini memanggil dari produk key-nya. Oke, di sini itu akan memanggil produk key-nya. Produk ID-nya, sorry teman-teman. Produk ID-nya. Ini kita bisa kasih primary key. Setelah itu kita save dengan nama sales order detail. Oke. Oke, setelah kita ngebuat ini, maka selanjutnya kita akan ngebuat tabel utamanya, yaitu yang memanggil order ID, customer ID, sama store ID. Nah, di sini dia akan memanggil dari setiap baris, yaitu dari tabel customer, tabel store, dan tentu saja dari tabel sales order detailnya. Nah, ini kita akan ngebuat tabel utamanya. Ke order ID. Oke, terus customer ID, customer ID, dan store ID.
Oke, di sini kita akan memforeign key semua tabelnya. Nah, setelah itu di save. Jangan lupa teman-teman di save ya, supaya tidak hilang sel atau tidak bermasalah nantinya. Order the header atau utamanya header. Oke. Oke, setelah itu kita akan melakukan pengisian data atau pengisian record data terhadap setiap tabelnya. Kita mulai dari state terlebih dahulu, kembali ke view. Oke, oke, di sini is 001, is 002, is 003, is 004, is 005. Oke, dapat di save. Setelah itu kita ngisi tone-nya. Oke, setelah selesai, maka selanjutnya itu kita akan membuat relasinya. Seperti relasi di dimensional data, di sini perbedaannya karena dia itu relasinya ini akan gimana ya? Relasinya ini akan terhubung antar baris. Jadi tidak seperti ini, tidak terpusat pada vexel order lainnya. Dia uh, akan kayak sesuai barisannya. Jadi kayak sesuai pemanggilannya sih, sesuai dengan foreign key. Jadi kayak state dipanggil ke tone, tone dipanggil ke customer. Nah, di sini juga division maker region, region maker store, dan seterusnya seperti itu. Oke, daripada kita banyak bicara, mari kita masukin dulu terlebih dulu. Uh, Masukin dulu tabelnya, itu customer, division, uh, product group, region, sales order detail, sales order header, state, store, dan tone. Nah, setelah itu kita add selected tables. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kalau udah seperti ini, kita tinggal hubungkan. Yang pertama, kita akan menghubungkan antara antara state ke town dan ke customer. Nah, pertama kita ke state dulu. State, terus ke town. Ini klik dua kali. Seperti cara-cara di division data, di normalize data juga masih pakai cara yang sama untuk menghubungkan antar table. Kita cari tabelnya terlebih dahulu, ini state. Nah, ini kita hubungkan ke tone. Tone. Nah, state ID kehubung ke salah. Song. Nah, terus tinggal create. Nah, jika udah, oke. Dari tone ini akan kehubung ke customer. Tone ID. Nah, terus create new. Di sini kita masukin tone-nya dan di sini kita masukin customer. Yang kehubung itu tone ID-nya. Oke, create. Nah, selesai kayak gini. Ini kita kecilin aja biar enak dilihatnya dan nggak terlalu ribet. Nah, ini bisa pindah terlebih dahulu ya. Ini bisa pindah dulu nih.
biar enak kita aturnya. Nah, ini dulu sini ya. Oke, ke state, tahun ke tahun. Nah, ini baris pertama yang udah direlasikan atau dihubungkan. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan baris kedua, yaitu antara division, region, dan store. Nah, di sini division paling pertama karena dia memiliki satu data doang. Nah, dari division ini akan ke foreign key ke region. Caranya juga sama, klik 2 kali di datanya, terus create new, cari tabelnya. Di sini kita menghubungkan antara division sama region. Terus kita memanggil datanya, division ID akan kehubung ke division ID di region. Nah, ini tinggal create. Kalau udah, kita manggil lagi di store-nya karena dia memforeign key dari region, dari data region ID. Nah, sama juga create new, terus kita cari region, akan kehubung ke store. Di sini kita akan manggil region ID, terus di table store untuk kolomnya di region ID juga. Oke, create. Oke, baris kedua sudah selesai. Ini bisa kita pisahin. Nah, selanjutnya kita melakukan pada produk group dan produk. Produk group dan produk di baris ketiga. Kita lakukan terlebih dahulu pada tabel pendukung, teman-teman. Sebelum kita melakukan di tabel relasi dan tabel utamanya. Create new, itu di produk group. Kita manggil ke produk group ID, produk group ID. Oke, create. Oke, baris kedua sudah selesai. Nah, di baris kedua ini kita akan menghubungkan dia ke uh, tabel relasi, ke tabel penghubung antara baris ketiga ini kehubung ke tabel utama dan kehubung ke tabel pendukung di baris pertama dan baris kedua. Oke, kita hubungkan terlebih dahulu ke produk ID-nya. Ini, oke, ke sales or detail, produk ID, ini produk ID. Oke, sudah terhubung. Nah, jika sudah terhubung, kita memposisikannya. Ini kita bisa close saja biar agak memperluas. Nah, ini tabel utamanya. Nah, turun dulu supaya enak dilihat. Ini guys ya. Oke. Gimana ya enaknya? Gini aja deh. Oke. Di sini dia itu memanggil order ID dari sales order detail dan customer ID di customer baris pertama, terus di store ID di bagian uh, store region di baris kedua. Ini tinggal kita hubungkan, kita manggil order ID, sales order header,
akan kehubung ke penomor order ID, berarti ke detail. Dia akan memegang order ID dulu. Nah, habis itu di create, dia udah kehubung. Nah, atur dulu supaya enak dilihatnya. Ini gimana ya? Yang penting hubung dulu dah, nggak apa-apa dah, hubung dulu. Soalnya tuh dia nggak bisa narik ke bawah. Nah, ya udahlah, nggak apa dah. Nah, itu aja dulu. Terus lanjut ke customer-nya. Create new, di header, ini ke customer, dia memiliki customer ID. Nah, ini create. Nah, ini seharusnya tuh di sini. Toh di sini, customer tuh di sini. Nah, supaya agar posisi sales order ini yang header ini jadi utamanya. Oke, selanjutnya kita memanggil store ID dari table store dengan cara seperti sama kayak yang di customer sama sales order retail. Jadi kita ke header terlebih dulu, kita cari table store dan memanggil store ID-nya. Ya, oke. Oke, di normalize data, skema relasinya sudah selesai. Maka dari praktikum ketiga ini, kita telah membuat dua skema relasi, yaitu dimensional data dan normalized data. Ini untuk dimensional datanya, dan ini untuk normalized datanya. Oke, sekian dari praktikum ketiga. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa langsung chat asisten yang terkait di setiap kelas data warehouse kalian. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.